Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Pedangudi Shelby atau yang biasa disebut Glendir Halubis. Pada hari ini artikel kita ini sebenarnya cukup rumit, tetapi disimpelkan lagi melalui artikel ini yang ditulis oleh Trending Minds, dan di mana artikel ini itu membahas bagaimana cara Elon Musk on how to learn anything faster, two simple rules. Dua aturan sederhana yang membuat Elon Musk itu belajar dengan cepat. Dan kita tahu bahwa belakangan ini, bukan belakangan ini, bahkan di zaman ini itu banyak banget publikasi-publikasi ataupun artikel dan berbagai sosial media, mungkin influencer yang mengajarkan bagaimana caranya belajar. Tetapi sedikit individu yang betul-betul mengaplikasikannya sehingga dia dapat menggunakan dan memanfaatkan metode belajar itu dengan cepat. Elon Musk ini adalah salah satu orang yang bisa menjadi contoh kita dalam mempelajari berbagai bidang di waktu yang sungguh cepat. Seperti yang kita tahu, Elon Musk ini adalah orang yang seorang entrepreneur yang menguasai berbagai industri. Contohnya seperti transportasi, energi, dan juga luar angkasa yang paling dikenal itu ya tiga-tiganya. Dan dia uh, dan dia dikatakan bahwasanya Elon Musk ini bisa Elon Musk ini sejajar dengan orang-orang jenius di zaman dulu seperti Nikola Tesla, Albert Einstein, dan Isaac Newton. Dia datang ke dunia bisnis itu dengan cara yang berbeda. Dia tidak datang seperti cara kebanyakan orang lain. Dia datang dengan cara yang sangat-sangat unik gitu teman-teman. Dengan cara yang berbeda lah daripada kebanyakan orang. Dan juga sebagai faktanya bahwa Elon Musk ini adalah orang yang rakus membaca. Nah, kita bisa lihat orang yang rakus membaca, orang yang membaca itu dia setiap hari growing apa mendapatkan sebuah pengetahuan gitu, teman-teman. Dan dia mengatakan bahwasanya uh, untuk menguasai satu bidang atau menguasai berbagai bidang itu kita perlu yang namanya akar pohon. Jadi dia menggambarkan ilmu pengetahuan itu seperti pohon yang besar dan dia akarnya mulai dari akar hingga batangnya, ranting-ranting, lalu daun-daunnya. Dia menggambarkan metode pembelajarannya seperti itu, teman-teman. Mas juga mengklaim bahwa wirausahawan rata-rata sekarang, pengusaha-pengusaha itu jarang mencoba untuk tumbuh melampaui keterampilan yang mereka saat ini miliki dan mereka hanya stay di situ saja. Jadi ketika ada seorang wirausahawan yang bidangnya memasak ya dia hanya stay di memasak. Dia tidak ingin mencoba bidang-bidang lain yang dapat membantunya untuk meningkatkan value dari sebuah usahanya ataupun value dari dirinya sendiri. Lalu dia juga sempat memposting beberapa nasihat. Ada nasihat yang dia posting di Reddit teman-teman, yaitu dia mengatakan seperti ini. Pikirkan pengetahuan itu seperti sebuah pohon. Memahami ide-ide kunci seperti batang dan cabang yang luas. Sebelum akhirnya kita akan beralih ke bagian daun dan bagian ranting-rantingnya yang lebih detail, yang lebih kecil. Dan dari sini kita dapat memahami nih metode aturan pembelajaran awal Elon Musk. Yang pertama, pastikan kita menumbuhkan pohon pengetahuan. Aku rasa pohon pengetahuan Elon Musk ini itu didasari oleh hobinya dan juga hal-hal yang dia sukai. Dia dikatakan dalam artikel ini dia itu nggak sembarangan mengambil atau memilih ilmu apa yang akan dia dalami, melainkan dia mengobservasikan apakah uh, kedepannya ini nanti akan bermanfaat atau enggak. Dan dari sinilah dia mulai memastikan dan membuat pegangan yang kuat pada bahan batang. Jadi sebelum dia masuk ke inti, sebelum dia masuk ke beberapa materi-materi, dia memastikan dulu nih teman-teman, batangku ini sudah kuat apa belum. Lalu banyak dari kita juga yang melakukan sebaliknya. Ini adalah hal yang harus ditekankan dalam artikel ini, bahwasanya
Kadang-kadang kita itu suka belajar itu pengen yang cepat gitu teman-teman. Kita pengen menguasai, oh aku pengen langsung menguasai ini ini itu. Tetapi kita nggak nggak memahami dasarnya. Kita kurang memahami dasarnya. Kita kurang kurang menguatkan batang kita. Anggapannya saja seperti ini. Ketika kita ingin belajar mengedit menggunakan Premiere Pro, After Effects dan ataupun Filmora gitu ya. Mana? Lalu batang dari Premiere Pro dalam editing itu kita harus memahami bahwa apa saja ini kegunaan-kegunaan masing-masing, apa ya, apa itu, kegunaan tombol-tombol ini. Tombol cut itu di mana, tombol untuk menyambungkan itu bagaimana. Kita kita malah kadang sering itu langsung mau ngedit yang seperti ini, kayak mungkin jedak-jeduk, wah keren banget nih, ngeditnya gimana, kita langsung mulai masuk ke materi yang dalam, padahal kita pun nggak memahami interface-nya aplikasi editing itu. Hal yang berlaku juga sama dengan ketika kita belajar matematika contohnya. Matematika itu kita anggap aja ingin membentuk batang yang kuat mengenai penjumlahan. Itu penjumlahan itu teman-teman, kita awalnya itu waktu SD itu kan diajarin kan, kayak penjumlahan itu apa sih, seperti apa penjumlahan itu, dan bagaimana ilustrasi dari penjumlahan itu. Dan penjumlahan itu kayak digambarkan 2 apel ditambah 5 apel sama dengan 7 apel. Dan kadang-kadang kita itu gak suka yang seperti itu. Kita mau langsung yang menghantam ke intinya gitu loh. Kita langsung ingin menghantam ke daun-daunnya, yang dimana aku mau langsung perkalian bah biar dibilang keren ataupun apa ataupun smart gitu ya. Dan kalau kita melakukan hal ini, kita nggak akan bisa mengembangkan pengetahuan itu dengan baik dan cepat. Malahan akan apa ya, membuat kita lambat gitu untuk menguasai materi itu atau menguasai bidang itu. Lalu saat kita apa ya? Saat kita mulai untuk melangkah melangkah dengan hal-hal yang salah, itu akan berakhir dengan sebatang pohon, oke, sebatang pohon yang kecil, ukurannya kayak tusuk gigi, teman-teman, kalau dia gambarkan dalam artikel ini. Dan dia menekankan sekali lagi bahwa mulailah dengan materi yang membentuk batang jika Anda ingin mempelajari sesuatu dengan cepat. Mulailah sesuatu yang akan memperkokoh batang kita ketika kita ingin mempelajari suatu hal. Dengan ini, kita hanya memakan waktu sedikit lebih lama pada awalnya. Karena kita harus belajar dulu nih kan. Kita membutuhkan waktu lagi nih untuk memperkokoh batangnya. Ya lama, tetapi Anda tidak akan dapat belajar ataupun mendapatkan kemahiran tanpa batang yang kuat, tanpa batang yang kokoh, tanpa pondasi atau pondasi yang betul-betul kuat gitu. Gaya belajar Elon Musk ini tidak selalu bergantung pada penguasaan konsep dasarnya, melainkan banyak generasi pemilik bisnis ini sudah berpegang pada prinsip apa ya, pada prinsip dan cita-cita inti gitu, teman-teman. Dan juga kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu di mana uh, dengan judul What You Can Connect, You Can Recall. Inilah cara Elon Musk menghubungkan pengetahuannya sehingga menjadi berkesambungan gitu teman-teman, dari satu bidang ke bidang yang lain. Dia mulai dengan akar yang kokoh dan batang yang kokoh, lalu seiring berjalannya waktu bertambahlah keahliannya. Dan inilah dimana waktu dia harus menghubungkan cabang dan daun dari pohon lain bersama-sama. Jadi anggapannya dia mungkin adalah orang yang hebat desain ataupun engineer gitu kan. Tetapi dia bakalan menggunakan dua pohon yang sudah lama dia pelajari untuk dia sambungkan ke pohon yang lain gitu teman-teman. Jadi intinya dia berkesambungan gitu. Makanya dari awal aku bilang bahwa dia memilih pengetahuan tuh nggak sembarangan. Dia ingin mendalami sesuatu tuh nggak sembarangan, melainkan dia memilih dulu, meriset dulu apakah ini sesuai dengan apa yang dia inginkan ataupun sesuai dengan hobinya. Lalu ketika dia sudah merasa oke, sudah sesuai dengan hobinya, maka pasti tuh dapat menyambung-nyambung ke mana-mana gitu teman-teman. Lalu
eh kita tuh sering gitu loh. Kayak lebih sering kita mencari sebuah ranting gitu. Anggapannya mencari sebuah materi-materi yang banyak, tetapi kita sama sekali nggak paham apa isinya itu. Bagaimana ranting ini, bagaimana materi yang pembelajaranku saat ini itu dapat kehubung dengan inti batangku tadi gitu. Ya, metode ini mungkin lambat untuk kita pelajari, tetapi ini justru menjadi fondasi yang kuat ketika kita ingin mempelajari sesuatu hal yang baru, yang membuat kita lebih ingat dan lebih cepat gitu, teman-teman. Jadi pada intinya, pertama buatlah batangnya, lalu bekerja keras untuk menyambungkan potongan-potongan itu. Lalu bekerja keraslah untuk mempelajari bidang-bidang yang lebih detail lagi di dalam untuk mengembangkan pohon ilmu pengetahuan kamu. Kira-kira demikianlah untuk video pada siang hari ini. Kalau kalian ingin membacanya lebih dalam, bisa langsung cek di artikelnya, sungguh bagus. Hanya saja bahasa Inggris teman-temannya, ya itulah aku kadang-kadang bahasa Inggris tuh kayak butuh mikir beberapa jam dulu. Gitulah. Demikianlah, terima kasih dan sampai jumpa.